Pemirsa, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah dan pengacaranya tantang Kejagung menjawab siapa pemilik uang dan emas 74 kg yang disita di rumahnya. Sementara itu menurut Saud Situmorang mudah bagi penyidik ungkap siapa saja pihak di balik barang bukti itu. Mundur, Bang. Silakan, Pak. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Selain melawan dengan menyebut dirinya dikriminalisasi, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah juga menantang Kejagung untuk berani menjawab siapa pemilik uang setengah triliun rupiah dan emas 74 kg yang disita di rumah pribadinya. Pak, masih punya siapa? Jangan. Febri. Jadi maksudnya Tahu banyak Febri Adriansyah, pengacaranya Febri Diansyah juga mendesak Kejagung menjelaskan siapa dan untuk apa uang dan emas yang mereka sita di rumah Febri Adriansyah. Yang secara hukum wajib untuk dibuktikan dan perlu dikelirkan adalah sebenarnya siapa pemilik benda-benda tersebut. Itu kan pertanyaan yang harus dibuktikan ya secara hukum. Dari mana sumber benda-benda atau barang-barang tersebut? Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menyebut tidak sulit bagi penyidik untuk mencari tahu siapa pemilik uang dan emas hasil penggeledahan. Saud bahkan yakin ada jaringan panjang yang bisa menambah jumlah tersangka. Kamu percaya nih cuma 2 cm? Kalau aku bilang ini udah sampai 20 cm kedalamannya. 2 cm artinya baru 2 orang gitu loh. Iya. Nggak ada korupsi itunya 2 orang. Pasti ada penyertaan, pasti ada kerjasama, pasti ada yang mengorkestrasi, ada yang membantu, ada yang menikmati, iya kan? Ada yang hanya merintah-merintah, ada yang kemudian hanya bawa emas itu loh. Sebelumnya polisi menggeledah 12 tempat di rumah Febri Adriansyah. Polisi menyita 74 kg emas dan 500 miliar rupiah lebih. Belakangan Don Rito mengaku sebagai pemiliknya. Uang dan emas itulah yang menjadi musabab Febri Adriansyah dan Don Rito ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Lalu teka-teki muncul, siapakah pemilik tumpukan uang dan emas pembawa malapetaka itu? Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi selidiki misteri kematian Sutrimo yang merupakan orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan meninggal dunia dengan mulut berbusa di depan klinik di Kebayoran Baru, Jakarta. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar dengan mulut berbusa di depan klinik Jalan Ramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan resmi terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kamis minggu lalu, Sutrimo ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri dan mulut berbusa di halaman klinik Morden. Korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru, namun nyawanya tak tertolong. Dikabarkan sebelum meninggal, Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi selidiki misteri kematian Sutrimo yang merupakan orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan meninggal dunia dengan mulut berbusa di depan klinik di Kebayoran Baru, Jakarta. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo.
Sutrimon ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar dengan mulut berbusa di depan klinik Jalan Ramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan resmi terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kamis minggu lalu, Sutrimo ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri dan mulut berbusa di halaman klinik Morden. Korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru, namun nyawanya tak tertolong. Dikabarkan sebelum meninggal, Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dengan alasan untuk awasi pergerakan pemerintah, muncul pergerakan Kabinet Bayangan. Kabinet Bayangan diklaim dibentuk oleh gerakan masyarakat sipil. Ia mengadopsi konsep shadow cabinet. Negara yang menganut sistem parlementer seperti Inggris, Australia, Kanada dibentuklah Kabinet Bayangan. Mereka bukan bagian pemerintah dan tak memiliki kekuasaan formal, namun berupaya mengawasi dan mengkritik kerja pemerintah per sektor. Formasi Kabinet Bayangan terdiri dari Ferry Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, Media Wahyudi, Menteri Perekonomian, Sofwan Albana, Menteri Luar Negeri, Iqbal Damanik, Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, serta beberapa nama lainnya. Semua menteri punya basis pegangan terhadap konstitusi. Ke arah itulah Kementerian Bayangan ini hendak didirikan sebagai checks and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja. Format ini bukan format baru sebenarnya dalam ketatanegaraan di dunia. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini. Kenapa? Karena yang memulai kekacauan dalam tata kelola bernegara adalah negara. Apa tujuan baiknya? Untuk menjadi pesaing secara positif terhadap kinerja-kinerja pemerintah. Apa yang akan kami kerjakan? Satu, kita akan membuat dan membuka dialog dengan banyak pihak, tidak hanya istana tetapi juga. Sementara itu menanggapi dibentuknya Kabinet Bayangan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari menegaskan negara tidak anti terhadap berbagai bentuk kritik. Ya, Kepala Bakom RI M. Kodari menyatakan kita menghargai semua masukan, semua saran, yang penting nanti pakai data. Kemudian bukan hanya bicara kritik dan saran, tapi juga harapan saya bisa mengapresiasi. Ya pemirsa, M. Kodari juga menanggapi hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya hasil survei bersifat dinamis dan pemerintah siap menerima masukan untuk perbaikan kinerja. Lembaga survei Saiful Mujani Research Center atau SRMC baru-baru ini merilis hasil surveinya terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam surveinya, SMRC menyebutkan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 50,1%, turun 81,2% pada survei November 2025. Artinya, tingkat kepuasan menurun 30,1% dalam jangka waktu 9 bulan. Ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo pun naik hampir 3 kali lipat. Dengan hasil itu, kini selisih responden puas dan tidak puas semakin menipis. SMRC mengatakan penurunan tingkat kepuasan beriringan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Menanggapi hasil survei SMRC, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari menyatakan hasil survei hanyalah gambaran opini publik pada satu waktu tertentu.
Menurutnya tingkat kepuasan masyarakat dapat berubah seiring perkembangan kinerja pemerintah. Begini, pertama yang namanya survei itu dia potret opini publik, dia dinamis, bisa naik bisa turun. Jadi kalau kemarin beberapa bulan yang lalu seperti di laporan SMRC itu 80%, sekarang 50%, ya insya Allah nanti 80% lagi. Yang kedua tentu kita tunggu riset-riset yang lain yang bisa dijadikan sebagai perbandingan. Kodari juga menilai pemerintah tetap terbuka menerima seluruh kritik dan masukan dari masyarakat. Kodari juga mengatakan pemerintah akan menunggu hasil survei dari berbagai lembaga sebagai pembanding agar penilaian lebih objektif. Tim Liputan iNews melaporkan.